penampilan mereka pada forum-forum terbuka, baik di televisi, media-media, dan sebagainya, banyak kita ketahui bersama. Insya Allah ini semua akan menjadi satu forum pencerahan sekaligus kaderisasi dan pembinaan bagi para pemuda, khususnya di pemuda Muslim di Indonesia, di dalam mengemban amanah pergerakan organisasi yang merupakan front sayap dari induk organisasinya Syarikat Islam Indonesia. Saya ini panitia hebat ini. Saya diundang untuk membuka Rapimnas. Tiba-tiba tadi saya didapuk untuk menjadi keynote speech dari para narasumber ini. Temanya juga cukup menantang, tantangan politik dan demokrasi di era milenial. Namun sebelum saya mengawali ini, coba saya nanti insya Allah para narasumber bisa melengkapi apa yang saya sampaikan. Saya ingin mengajak kita semua mensyukuri nikmat kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, mensyukuri nikmat bahwa kita diciptakan Allah sebagai sebaik-baik makhluk. Kita tidak diciptakan sebagai hewan, sebagai tumbuhan, tidak sebagai batu dan tidak sebagai malaikat. Dan Allah telah memberikan bekal hidup dan kelebihan kepada kita dalam berupa akal pikiran dan juga hidayah berupa hidayah agama, hidayah din untuk keselamatan hidup kita di akhirat. Berpikir adalah salah satu tolak ukur atau ciri daripada menunjukkan kemuliaan seseorang adalah dari bagaimana ia berpikir dan dari apa yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran itu. Oleh karena itu kita syukuri kita diciptakan sebagai makhluk yang terbaik di muka bumi ini sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas begitu banyak sekali mengemban amanah untuk mengelola daratan dan lautan. Bahkan bagi kita kebanyakan kaum muslimin dan muslimat memiliki tanggung jawab memikul beban itu lebih daripada manusia-manusia yang lain yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya itu kita wajib syukuri. Kedua, di dalam forum ini saya ingin mengajak kita untuk mensyukuri bahwa kita dilahirkan di bumi Nusantara Indonesia yang begitu makmur, gemah ripah loh jinawi, zamrudnya katulistiwa, yang secara geopolitik dan geoekonomi merupakan sesuatu kekuatan besar, sangat strategis dan sangat potensial, sehingga tidak heran kalau bangsa Indonesia ini bagaimanapun juga tetap menjadi incaran dari bangsa-bangsa asing. Kalau dulu kita hanya dijajah oleh satu bangsa namanya Belanda, sekarang bukan hanya Belanda ya, yang ingin menancapkan kuku cengkramannya untuk mengambil kepentingan dari sumber daya alam yang begitu kaya di perut bumi negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Secara geopolitik, geoekonomi itu merupakan suatu peluang dan tantangan bagi kita dan juga bisa menjadi satu ancaman di dalam kawasan ini sendiri, bahkan di seterusnya. Kita mengingat bahwa peradaban ini sekarang sudah mulai bergeser kepada Asia. Dari mulai peradaban dari Arab di abad pertengahan, kemudian juga berpindah ke Eropa, ke Amerika, sekarang sudah mulai bergeser ke Asia. Ya. Ekspansi Cina, Tiongkok begitu besar ke selatan ini, rupanya juga merupakan satu tantangan tersendiri dan bagi negara-negara besar, superpower yang lebih dulu eksis di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam melakukan kerjasama dan perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral. Oleh karenanya itu, kita bersyukur kita terlahir di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang memiliki sumber daya alam berlimpah dan sumber daya manusia yang begitu besar. Saya berdaulat, insya Allah. Dan kita juga patut bersyukur sampai dengan hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, masih saja menjaga kita, melindungi kita dan merahmati kita. Terjaga eksistensi utuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Allah masih saja mencurahkan rahmat yang besar kepada bangsa kita, sehingga bangsa Indonesia ini banyak sekali ujian-ujian yang tadi dilewati di dalam proses panjang sejarah, dalam proses politik, bahkan proses demokrasi yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin mengajak kepada kita semua, khususnya para pemuda muslimin Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang beriman,
memiliki kewajiban yang bertanggung jawab. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang beriman, wajib memelihara, merawat, mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas kemerdekaan, kualitas kedaulatan. Ini adalah merupakan fungsi pencerahan kepada kita, bagaimana pembelajaran pengayanan perbendaharaan kita, bagaimana kita melakukan peran partisipasi kita di dalam mengisi proses demokratisasi sistem demokrasi kita belakangan ini di akhir-akhir ini. Ini adalah tugas besar bagi kita sebagai salah satu putra putri bangsa Indonesia agar mengetahui betul permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Bahwa keadaan hari ini bagaimanapun juga mengandung keadaan situasi kondisi yang lalu. Dan hari ini adalah sangat penting. Syukur hari ini kita dapat jadikan sesuatu momentum yang bersejarah untuk menentukan masa depan kita ke depan. Jadi hari ini kita mengandung yang lalu, dan hari ini tentunya akan menjadi penentu daripada masa depan. 34 belum sempat mengecap pintu gerbang kemerdekaan, sudah Allah panggil lebih dulu. Namun beliau meninggalkan kader-kader yang kita tahu, Bung Karno, kita tahu Suryo Pranoto, Agus Salim, SM Kartosuwiryo, Musodo, Alimin, dan lain-lain berkumpul di Peneleh, Surabaya itu dulu. Sejak SDI berubah nama menjadi Syarikat Islam, bangun asas yang 6 itu harus dilandasi dengan itu semua. Itulah pendekatannya. Tidak bisa dengan pendekatan metodologi lain. Dan itu sudah dirancang sedemikian rupa, disajikan oleh Haji Umar Said Praminoto. Saudara ya, putra bangsa para pendahulu kita. Dia sudah ada sebelum ada rekapitulasi Tokyo. Perjanjian Jakarta Charter itu sudah ada sebelum ada perjanjian San Francisco. Artinya para pendahulu kita tidak membebek, tidak ikut-ikut dalam pengetahuan dan teknologi yang berimplikasi pada kemudahan manusia mendapatkan hajat hidupnya. Orang lantas menganggap bahwa dunia barat, dulu kita sama-sama bergandengan tangan, bangsa ini, kaum nasionalis, kaum Islam, semua bergandengan tangan mampu menghantarkan republik ini pada pintu gerbang kemerdekaan. Baru pintu gerbang kemerdekaan. Kita kejar kemerdekaan politik. Namun kemerdekaan ekonomi pun demikian, political independence dan political economy. Itu suatu kewajiban yang tidak bisa tawar-tawar. Jadi kalau kita merdeka hanya politik, ekonomi tidak merdeka, masih bersifat setengah jajahan. Kemerdekaan bangsa ini bukanlah pemberian dari bangsa asing, bukan seperti negara-negara persemakmuran Commonwealth, tapi kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diingat ini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Jadi insya Allah forum ini akan menghidupkan keinginan luhur. Saya bertanya pada pribadi dan saudara-saudara yang hadir, masihkah kita memiliki keinginan luhur agar eksistensi kemerdekaan, anugerah kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita ini dapat betul-betul kita syukur. Ini adalah titipan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bila tidak pandai kita menjaga, merawat nikmat kemerdekaan ini, titipan ini, tentunya Allah akan murka. Sudah banyak terjadi. Oleh karenanya itu, saya bersyukur sekali ada forum semacam ini, dan demokrasi di kita ketahui di dalam proses panjang perjalanan itu dari demokrasi parlementer atau juga bisa disebut demokrasi konstitusional, ya, demokrasi parlementer sampai tahun 59 berganti kepada demokrasi terpimpin, ya. Kemudian setelah lengser Orde Lama diganti dengan demokrasi Pancasila. Sekelumit yang dapat saya sampaikan pada forum ini, semoga dapat dilengkapi oleh para narasumber dan dapat mempertajam itu semua sehingga seminar ini akan lebih hangat, lebih tajam dan dalam, ya, menggali ini semua.
Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, Bapak Rocky Gerung, Bapak Firman Nur, Bapak Fauzan Ali, dan Bapak Firyan dipersilakan maju ke depan. Dan kepada Bapak Moderator, Bang Kasman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, narasumber yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berdua sampai saat ini bertahan di tempat ini untuk membahas tema seminar kita, tantangan politik dan demokrasi di era milenial. Alhamdulillah itu pada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita telah hadir 4 narasumber. Perbincangan tentang demokrasi dan di era milenial ini memang menjadi hal yang hangat sejak akhir tahun 2017 lalu. Bahkan Carta Politika Indonesia pada Oktober 2017 pernah merilis informasi bahwa diperkirakan 47-50% pemilih kita di 2019 adalah generasi milenial. Nah, tantangannya kemudian adalah bahwa generasi milenial ini kadang dipahami sebagai generasi yang memiliki banyak informasi, ide-ide kreatif, tetapi merupakan orang-orang yang malas berpikir berat, malas membahas teori-teori yang berat, sehingga dicurigai kemudian menjadi cuek terhadap politik, cuek terhadap hal-hal yang membahas hal-hal besar. Nah, olehnya itu alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur di tengah kita ada 4 narasumber dari berbagai perspektif tentunya akan membahas tema kita. Dan segera saya silahkan pada narasumber pertama kita, Prof. Rocky, untuk memaparkan perspektifnya tentang tema kita dalam waktu kurang lebih 15 menit sebagai pengantar, Prof, dan akan kita bahas nanti dalam diskusi. Silakan, Prof. Oke, terima kasih moderator. Saya bukan profesor, dipanggil begitu memang di kampus, tapi ya oke. Doa Kemudian berlanjut itu. Oke. Dan profesor sebetulnya ya istilah biasa aja, guru. Saya betul-betul terpesona dengan uraian matang dari Presiden Khalif Ibrahim itu. Saya membayangkan seandainya Presiden Jokowi bisa mengucapkan uraian seringkas dan setajam itu, nggak ada problem dengan demokrasi bangsa ini. Jadi yang salah bukan istilah presiden di Serikat Islam Indonesia, yang salah adalah istilah presiden di Republik kita hari ini. Tadi dua hal diucapkan secara terus-menerus dengan intensi yang tinggi, yaitu meninggikan bangsa, doktrin pertama dari Serikat Islam, dan meninggikan kemerdekaan, diucapkan tadi oleh Khalif Ibrahim, meninggikan bangsa, meninggikan kemerdekaan. Dua soal itu yang hari ini justru turun. Setiap kali presiden pulang dari luar negeri, pers luar negeri membuli Indonesia itu. Bangsa kita turun nilainya karena presiden tidak mampu mengucapkan satu problem ringkas di dalam media internasional. Setiap kali orang merasa kenapa bangsa kita dianggap bangsa gagu hanya karena presiden tidak bisa melayani pers internasional. Bukan karena soal bahasa ada penerjemah, tetapi kemampuan untuk meringkas pikiran, mengucapkan dengan kemampuan diplomasi, mengupayakan agar supaya bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang berpikir. Jadi sebagai PR nasional, presiden selalu gagal untuk meninggikan bangsa ini. Setiap kali saya merasa malu bertemu dengan publik internasional karena dianggap kok presiden Anda seperti orang yang kurang berpengetahuan. Saya mau mengucapkan ini sebagai kritik akademik, bukan personal. Karena soal kita adalah soal bangsa.
200 juta orang Indonesia malu membaca satu artikel di media New Zealand misalnya, dan itu akan dicatat sampai 100 tahun ke depan. Bandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Bung Karno di depan Pengadilan Tinggi Bandung tentang hakikat berbangsa bernegara, keinginan untuk menghasilkan kemerdekaan di depan publik internasional. Bung Karno bisa menghitung apa yang disebut konsekuensi dari kolonialisme, bahkan statistiknya dia hafal. Diucapkan dengan lantang, dengan logika yang kuat, dengan retorika yang baik. Itu standar kita berbangsa. Dunia ini sebetulnya kalau kita sebut era milenial, era globalisasi, bukan hari ini problemnya. Itu problem sejak Haji Omar Said Cokroaminoto mengumpulkan pemuda-pemuda pintar di Surabaya dan mulai bertengkar tentang nasib globalisasi. Kalau kita sebut globalisasi, nasionalisme, sosialisme, Islamisme, itu adalah pikiran-pikiran dunia yang masuk ke Indonesia, bercampur di dalam kesepakatan untuk menghasilkan kemerdekaan, dibahas secara detail dari malam per malam, lalu menimbulkan semacam semangat intelektual. Nasionalisme bukan ide Indonesia, nasionalisme ide Barat, dibuat di Barat bahkan oleh seorang filsuf yang namanya Immanuel Kant untuk mencegah agar supaya perang agama berhenti di Eropa. Karena itu ditimbulkan ide satu nation, satu pikiran, satu teritori, bukan satu agama. Perang berhenti di situ. Omar Said mengerti itu. Dia jadikan itu sebagai alasan untuk berpikir. Dia mengerti sosialisme sedang menjadi ideologi alternatif terhadap imperialisme pada tahun abad 18-19. Dia pelajari itu, diajukan sebagai problem, dibahas. Islamisme juga. Tiga pikiran itu, nasionalisme, sosialisme, Islamisme, bukan asli Indonesia, tapi dibawa ke sini untuk dibahas oleh pikiran yang cerdas. Jadi dari awal sebetulnya sebelum Indonesia merdeka, kita sudah bergaul dengan globalisasi, dengan pikiran internasional. Sekarang kita takut bertengkar dengan pikiran internasional karena pemimpin kita tidak punya pengetahuan tentang ideologi dunia. Kita nggak bisa bergaul dengan dunia dengan ideologi kerja. Itu bukan ideologi. Itu hal yang bisa dilakukan oleh robot. Mekanisasi bisa lakukan. Ideologi membutuhkan uraian, membutuhkan diskursus, membutuhkan analisis, membutuhkan kritik. Jadi saya berbangga ada di ruangan ini karena saya bertemu dengan asal usul pikiran bangsa ini, di asal usul pikirannya oleh syarikat Islam dalam pengertian itu. Teman-teman, pertemuan ini sebetulnya adalah semacam fantasizing the past, mengingat ulang yang pernah terjadi di masa lalu dibawa ke sini. Namanya fantasi. Fantasi artinya yang pernah terjadi di belakang saya bawa ke sini untuk kita nikmati sebagai buah pikiran baru. Berpikir berpikir fantasizing artinya mengingat jalan pikiran yang pernah menuntun kita masuk ke dalam rumah kemerdekaan. Dan bukan cuma itu, ada kegiatan berikutnya. Setelah masuk ke rumah kemerdekaan tadi, karena fantasi, kita imajinasi. Imajinasi artinya mendatangkan yang di depan ke sini. Jadi di forum ini, kita gabung antara fantasizing dan imagination. Berfantasi artinya membawa yang di belakang ke sini. Imajinasi artinya mendatangkan yang belum, yang ada di depan juga ke sini. Nah di situ kita bicara tentang dua hal tadi, meninggikan kebangsaan dan meninggikan kemerdekaan. Hal yang jadi kecemasan kita hari ini adalah mampu nggak kita meninggikan kebangsaan dan kemerdekaan di dalam situasi politik hari ini yang anti literasi. Setiap kali Presiden Kabinet bicara tentang literasi, tadi pagi saya baca koran, Menteri Kesehatan bilang nggak usah takut makan ikan kaleng karena ada cacing, karena cacing adalah sumber protein. Jadi bukannya dia terangkan mengapa cacing itu ada di dalam kaleng,
Jadi rejim cacingan apa? Karena kita dibikin buntu, seolah-olah nggak ada keterangan. Kemampuan mencari keterangan kemudian dialihkan jadi ya sudah makan aja cacing itu. Silakan si menteri mulai bikin semacam sup cacing itu. Nah itu menunjukkan bahwa kita macet di dalam pikiran. Kita menginginkan ada generasi milenial hari ini bertempur di dalam suasana kritik dengan generasi di luar sana. Tetapi kalau Anda lihat misalnya, saya kasih kritik aja supaya jangan ada dusta di antara kita. Presiden adalah sumber pertama sebagai acuan tentang tingkat literasi. Kalau presiden setiap ketemu rakyat, dia bikin joke dengan mengajukan pertanyaan ini. Ikan apa? Didik. Lalu dikasih sepeda. Bahkan kalau ikan apa yang dagingnya lebih cepat terbakar dari tulangnya, jelas saja daging dulu terbakar dari tulang, nah tulang dari dalam. Jadi tidak menimbulkan pikiran. Bayangkan misalnya kalau presiden ucapkan, mengapa ikan tidak bernapas dengan paru-paru? Itu menimbulkan pikiran pada anak didik. Kalau cuma nanya nama-nama ikan, itu hafalan. Bahkan dikasih clue, kata depannya huruf awalnya M loh. Ini kan multiple choice. Literasi tidak bisa tumbuh dengan multiple choice. Nah, kita bayangkan misalnya waktu kita berfantasi, Haji Omar Said menantang Bung Karno untuk, menurut Anda hubungan antara Islam dan sosialisme apa? Terangkan di depan publik. Dibantah oleh pemuda yang lain di forum yang sama. Itu betul-betul yang disebut literasi. Jadi SI adalah awal terjadinya politik literasi sebetulnya. Bukan sekarang. Dan SI nggak bagi-bagi sepeda, SI bagi-bagi buku. Jadi, saudara-saudara, milenial adalah tantangan, sangat benar. Tapi itu di dalam pikiran rejim hari ini sekedar semacam ya hasutan untuk bergerak. Padahal kalau kita lihat statistiknya, untuk bertengkar di dunia milenial, kita minimal punya IQ di atas Vietnam lah kira-kira standarnya. Tapi kita lihat datanya, dari 68 negara yang disurvei kira-kira 2 bulan lalu tentang tingkat literasi, Indonesia itu nomor 63, artinya nomor 5 dari bawah. Vietnam nomor 4 dari atas. Padahal kuota APBN Indonesia 20% diinvestasikan untuk pendidikan, sama dengan Vietnam, 20% Vietnam diinvestasikan APBN-nya untuk pendidikan. Lalu mengapa kita dengan input yang sama, kita ada di nomor 68, Vietnam di nomor 4? Ada soal di situ. Lalu pemerintah bikin semacam kampanye, kalau begitu kita tingkatkan APBN-nya. Jumlah investasi untuk pendidikan dinaikkan 25%, 30%. Sama juga nggak akan ada hasilnya karena nggak pernah diuji. Kenapa kita gagal? Mesir dulu kira-kira 20 tahun yang lalu separuh dari APBN-nya diinvestasikan ke dalam pendidikan. Hasilnya apa? Justru IQ-nya turun itu. Jadi tidak ada sebab akibat antara jumlah anggaran pendidikan dengan naiknya tingkat literasi. Kita mesti cari faktornya apa yang menyebabkan nggak terjadi. Feodalisme mungkin, atau kepicikan. Jadi kadangkala ini pemerintah kita ini seolah-olah tahu tentang persoalan tapi nggak pernah berupaya untuk tenggelam mempelajari secara detail apa masalahnya. Kalau kita mau jujur misalnya, ya mungkin APBN diserahin aja ke SI Indonesia, karena SI Indonesia adalah sumber awal untuk mengaktifkan literasi. Dia punya metodologi, dia punya kemampuan. Kenapa nggak dikasih ke SI Indonesia misalnya? Kalau kita mau bikin semacam uraian analitis, kalau kita mau lihat pendidikan yang dikasih ke lembaga-lembaga sekolah umum justru nggak menghasilkan apa-apa. Kenapa nggak dicari?
metode lain. Kita tidak dibiasakan untuk melatih pikiran. Milenial kita yang dibanggakan terus oleh pemerintah itu sebetulnya lebih bodoh dan lebih miskin dari orang tuanya generasi sebelumnya. Dan itu yang mau diajukan sebagai bonus demografi, ya pasti nggak laku. Jadi sekali lagi bahwa demokrasi kita tumbuh tanpa dituntun oleh kritisisme, dan itu menyebabkan kita gugup dan gagap untuk masuk dalam pergaulan global hari-hari ini. Itu hal yang mencemaskan semua kita, tapi kemampuan kita untuk mengucapkan kejujuran tertutup oleh fanatisme terhadap rezim. Ada opini publik tentang soal pajak, opini publik tentang hutang luar negeri. Reaksi rezim adalah memperlihatkan statistiknya dalam bentuk infografis. Dalam infografis pasti ada info yang disembunyikan di dalam grafis. Lama-lama ketahuan bahwa seluruh keterangan pemerintah terhadap hutang luar negeri, terhadap kegagalan shortfall, selisih pajak yang terus 150 triliun defisit segala macam itu, publik makin tahu banyak kebohongan disembunyikan melalui PowerPoint. Karena kita nggak bisa bertengkar hanya dengan data PowerPoint pemerintah. Lalu pemerintah bilang bahwa ya kalau begitu jangan presiden mengatakan kalau kritik ajukan data, jangan kritik tanpa solusi. Kalau saya akademisi, saya memberi kritik untuk mengurai persoalan, bukan memberi solusi. Tugas pemerintah mencarikan solusi. Karena pemerintah kita gaji untuk cari solusi. Banyak logika demokrasi yang gagal dipahami. Kalau pemerintah bilang carikan solusi, oh, Anda saya gaji cari solusi, Anda mau tahu solusinya, Anda turun. Mau nggak? Dia nggak mau. Nah itu keterangan yang harus kita pikirkan, dan 10 menit ini udah bikin kita jadi keras sebetulnya. Tapi sekali lagi poin saya adalah mengupayakan demokrasi di era milenial artinya menghidupkan kritisisme, dan itu sudah dimulai dari pojok ruang diskusi Haji Omar Said Cokroaminoto. Hadirin, demikian pengantar dari Prof. Saya mohon maaf pada hadirin karena harus memotong. Karena masih ada sumber kita yang lain. Selanjutnya segera saya silakan pada Dr. Fauzan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira memang proses di era milenial ini memang proses pertumbuhan dan perkembangan peradaban, terutama dalam dunia teknologi yang kita tidak bisa tolak. Ini bagian dari produk inovasi, kreativitas para ilmuwan. Era milenial sebenarnya bisa saja menjadi peluang yang mencoba mengefektifkan proses demokrasi. Hari ini kita memahami demokrasi kita itu cukup mahal. Jadi mau jadi kepala daerah saja bisa habis 100-200 miliar kalau jadi bupati itu. Mau jadi gubernur bisa ratusan miliar, mungkin juga triliunan mau jadi presiden. Nah itu sering menjadi alasan munculnya para pemimpin-pemimpin yang korup. Nah dengan perkembangan sains dan teknologi ini mungkin saja bisa menjadi alasan yang lebih efektif, efisien. Karena dalam proses demokrasi itu saya sepakat tadi memang ada